Pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke bumi. Quran turun ke bumi. Marga satwa tak berbunyi. Gunung menahan nafasnya. Angin pun berhenti. Pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di komplek perguruan SMP dan SMK Muhammadiyah Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam kegiatan penulisan Al-Quran Perdana Manual 30 juz. Telah hadir bersama kita di sini Pak Haji Barai yang akan memulai kegiatan penulisan Al-Quran Perdana Manual 30 juz ini. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai proses penulisan perdana Al-Quran Manual ini, supaya penonton lebih paham Pak, kira-kira apa sih Pak alasan yang melatar belakangi kegiatan penulisan Al-Quran Manual Perdana ini? Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pertemuan launching penulisan Al-Quran Perdana Manual 30 juz, alhamdulillah pada saat ini saya hadir untuk melaksanakan launching penulisan ini. Kegiatan ini terinspirasi oleh ulama besar, yaitu Profesor Dr. Buah Hamka. Beliau semasa hidupnya membuat Al-Quran Manual 30 juz. Tidak hanya itu, beliau juga membuat tafsir Al-Qurannya, yang tentu memakan waktu yang cukup lama. Beliau saja, Pak Profesor Dr. Hamka ini, waktu yang ditempuh dalam pembuatan penulisan Al-Quran Manual dan tarjamahnya itu kurang lebih 8 tahun. 8 tahun sampai tuntas. Berarti alasan yang melatar belakangi kegiatan penulisan manual Quran Perdana ini adalah terinspirasi dari tokoh Profesor Dr. Buah Hamka. Iya. Karena beliau sendiri berpengalaman dalam menulis Al-Quran secara manual berikut dengan tafsirannya. Terinspirasi dari tokoh ini, dan Bapak juga ingin menyebarkan ilmu juga berarti ya Pak ya, inspirasi ya, agar sahabat beriman tertarik atau termotivasi untuk tidak hanya membaca tapi juga menulis. Nah, itu berarti alasan dari kegiatan penulisan Al-Quran Manual Perdana ini. Iya. Dari gaya penulisannya Pak, kira-kira corak tulisan yang akan Bapak gunakan dalam praktek
penulisan Al-Quran ini bagaimana? Untuk corak penulisan dalam penulisan Al-Quran manual itu menggunakan corak yang sederhana, ya, mudah dibaca dan dipahami, yaitu corak naskih. Corak naskih, karena corak ini sangat mudah dan siapapun bisa belajar dan bisa membacanya dengan jelas. Oleh karena itu, inilah yang cocok untuk membuat tulisan Al-Quran manual ini. Berarti corak yang digunakan itu corak huruf naskih, ya? Iya. Karena memang jelas dan mudah untuk dipraktekkan dan dipahami. Baik, kemudian untuk mengawali penulisan Quran ini Pak, secara manual, surat apa Pak yang akan Bapak tulis pertama? Untuk surat yang akan saya tulis, yaitu sebagai mukadimah itu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dan dirangkai dengan Quran surat Al-Baqarah. Jadi untuk di awal itu Bapak menulis surat Al-Quran, surat Al-Fatihah maksud saya, ya. Dan sebagian surat Al-Baqarah. Berarti surat Al-Baqarah. Kemudian kalau membicarakan proses penulisan Al-Quran ini kan ada rentang waktunya, ya Pak. Kira-kira berapa lama sih Pak Haji Warawi dalam melaksanakan kegiatan menulis Al-Quran manual ini? Rentang waktunya dari kapan sampai kapan kira-kira? Untuk penulisan, memang saya tidak mentargetkan, hanya ini aja kalkulasi gambaran bahwa Quran sebanyak 30 juz. Insya Allah mungkin saya akan melakukan waktu dalam seminggunya 2 kali, sehingga sampai 8 tahun itu kurang lebih 416 minggu. Ya, ini misalnya per minggunya 2 kali, jadi minimal 2 kali ini harus dikerjakan. Syukur kalau kondisinya lebih fit, ya ini akan ditambah lagi, tidak hanya 2 kali, mungkin lebih dari itu, agar target yang dicapai yang semua 8 bisa berkurang, bisa lebih cepat, ini. Jadi hanya ini target lambat, target lambat 416 minggu kurang lebih 8 tahun. Itu ketika saya tulis hari ini, tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah, dan ya diperkirakan kalaupun berakhirnya atau selesainya sekitar 10 Zulhijjah 1451 Hijriah. 80 tahun. 8 tahun ya. Kalau ini target lambat. Nanti estimasi programnya itu penulisan dilakukan 2 kali dalam seminggu, minimal bisa lebih tergantung dari situasi dan kondisi, dan dilakukan selama kurang lebih 416 minggu, ya Pak. Baik, berarti itu untuk rentang waktu penulisan ini ya, Al-Quran manual ini. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, supaya penonton nggak penasaran Pak, kira-kira karya penulisan Al-Quran manual ini Pak ditujukan untuk siapa Pak? Kira-kira ada rencana enggak nanti didistribusikan kemana atau ke siapa? Kalau sendiri untuk ini, untuk koleksi keluarga, untuk koleksi keluarga. Tapi boleh juga nanti kalau sudah selesai, saya ingin mendistribusikan kepada lembaga Islam ataupun siapapun yang ingin memiliki salinan dari Quran manualnya secara manual. Berarti selain untuk koleksi pribadi, keluarga pribadi, tapi juga ditujukan kepada lembaga ataupun institut yang kiranya membutuhkan
salinan dari Quran manual ini berarti ya. Nanti disimpan di museum. Untuk disimpan di sebagai satu koleksi agar meningkatkan motivasi iya para remaja agar giat menulis Al-Quran. Tidak yang baca juga menulis harus digalakkan. Ini menulis adalah suatu target utama dan sebagai zikir ya, untuk zikir organ tubuh iya. ya, dan juga sebagai media dakwah ya, Iya. untuk membudayakan dalam tulis-menulis Al-Quran. Baik, berarti di samping untuk didistribusikan juga tujuan utamanya sih untuk menginspirasi dan memotivasi generasi saat ini atau muda ya Pak ya, untuk tidak hanya membaca tapi juga ikut menulis dan sebagai dalam bentuk dakwah dan zikir berarti ya. Tanpa harus berbahasa-bahasa lagi Pak dan mengulur waktu, dengan membaca basmalah, mari kita buka acara launching penulisan Al-Quran manual perdana ini dengan dimulai dari Bapak Mangga. Sambil menunggu Pak Haji Warowi menyelesaikan tulisannya, di sini seperti yang sahabat beriman bisa lihat, di sini adalah hasil karya tulis yang perlu kita apresiasi ya dari rekan kerjanya Pak Haji Warowi di SMPN 2 Pebedilan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ini ada hasil karya tulis Pak Iwan Makyar selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pebedilan. Kemudian diikuti dengan hasil karya tulis Ibu Atifah Hutaminingsih. Kemudian ada Ibu Nurhayati dengan surat Al-Maun. Diikuti dengan Ibu Sri Mulyati. Kemudian berikutnya ada hasil karya tulis Ibu Sri Dian Susanti, diikuti dengan Bu Hemis. Kemudian ada hasil karya tulis Ibu Siti Aisyah dan Ibu Rosmawati. Kemudian berikutnya ada Ibu Dr. Anda Endah dan hasil karya tulis Pak Ardi Rahman, surat Al-Masr. Kemudian ada Pak Aib Widodo, surat Al-Asr. Kemudian ada hasil karya tulis surat An-Nasr Ibu Neneng Ruhyati. Kemudian di sebelahnya ada hasil Ibu Sela Sabrina dengan surat Al-Kafirun, diikuti oleh Pak Islahul Umam dengan penulisan surat At-Takasur. Kemudian berikutnya ada hasil karya tulis surat At-Takasur juga ya, ditulis oleh Pak Teddy Jatnika, diikuti dengan surat Atin yaitu Buzaitun. Kemudian diikuti oleh Pak Robi Anjani dengan surat Al-Insyirah dan surat Al-Qari'ah ditulis oleh Pak Ahmad Fajari. Berikutnya ada surat Al-Adiyat ditulis oleh Pak Aib Saiful Ibrahim. Kemudian surat Ad-Duha oleh Ibu Restu Hari Hadayani, diikuti oleh Ibu Berliana Fitri surat Al-Lail. Dan hasil karya tulis
Pak Safruddin dengan surat Az-Zalzalah. Kemudian ada Pak Taufik dengan surat Al-Bayyinah, diikuti oleh Pak Ustadz Ubaidillah dengan surat Asy-Syams. Kemudian ada Pak Suwitno dengan penulisan surat Al-Balad, diikuti oleh Pak Hadi Sucipto dengan surat Al-Qur'an. Kemudian ada Pak Haji Ahmad Baihaqi dengan surat Al-Qur'an. Kemudian ada Pak Suryoto dengan surat Al-Fatiha. Ya, berikutnya ini adalah karya tahsin dari Pak Suryoto, sambungan dari karya tahsin Pak Suryoto. Kemudian ada karya tahsin Bu Lika Sahara. Dan berikutnya ada karya tahsin Haji Cecep. Dan yang terakhir ada karya tahsin Pak Fatur Rahman. Oh ada. Ya, berikutnya ini ada karya tahsin Pak Ropi. Dan yang terakhir ada karya tahsin Pak Cahyono. Ya, sepertinya sahabat beriman, ini Pak Haji Baroi sudah hampir menyelesaikan penulisan manual surat Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah Pak Haji Baroi sudah menyelesaikan tulisannya. Dengan demikian berakhirlah sudah acara launching penulisan perdana Al-Quran manual 30 juz. Mudah-mudahan sahabat beriman dapat mengambil hikmah dari acara ini, dapat menginspirasi dan memotivasi sahabat beriman untuk terus berkarya, bertahsin dalam membaca dan juga menulis Al-Quran. Syukur-syukur kalau bisa secara rutin ya, hampir tiap hari. Demikian acara launching penulisan perdana Al-Quran manual. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.